Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Juwita, NIM saya 2011-80212. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya pahami dari mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Silviana Hidayati. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara sistematis. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran yaitu fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi seleksi atau penempatan. Adapun fungsi formatif yaitu memberikan umpan balik kepada guru dan memperbaiki proses belajar. Yang kedua yaitu fungsi sumatif. Fungsi sumatif itu adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik, yaitu untuk mengetahui latar belakang siswa yang mengalami kesulitan dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi seleksi dan penempatan, yaitu evaluasi yang dapat dijadikan untuk menyeleksi dan untuk menempatkan siswa pada kemampuannya. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran, yang pertama untuk memperbaiki cara pembelajaran, yang kedua untuk mengadakan perbaikan bagi peserta didik, ketiga yaitu menempatkan peserta didik pada situasi yang lebih tepat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yang pertama ranah kognitif, yang mana ranah kognitif itu adalah ranah yang mencakup kegiatan mental peserta didik. Yang kedua yaitu ranah afektif, yang mana ranah afektif ini yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Dan yang ketiga yaitu ranah kognitif, yang mana ranah ini berkaitan dengan keterampilan atau skill seseorang setelah mereka menerima pengalaman belajar tertentu. Adapun evaluasi yang baik menurut Jumarcel yaitu evaluasi hasil langsung, evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dalam suatu proses pembelajaran. Adapun model-model evaluasi, yang pertama yaitu model shift, yang kedua model formatif, yang ketiga model sumatif, yang keempat model persesuaian, dan yang terakhir model sistem pendidikan. Adapun pendekatan evaluasi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan sistem. Adapun karakteristik evaluasi pembelajaran, yang pertama valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis. Adapun langkah-langkah perencanaan evaluasi, yang pertama menentukan tujuan evaluasi, yang kedua merumuskan masalah evaluasi, yang ketiga menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, yang keempat menentukan sampel, yang kelima menentukan model evaluasi, yang keenam menentukan alat evaluasi, yang ketujuh merencanakan personal evaluasi, yang kedelapan merencanakan anggaran, yang kesembilan merencanakan jadwal kegiatan. Setelah saya menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran yang telah saya pahami, sekarang saya juga akan menjelaskan tentang penyusunan kisi-kisi, kegunaan dan fungsi kisi-kisi, syarat-syarat kisi-kisi, dan penulisan kisi. Adapun salah satu kegunaan dan fungsi kisi-kisi yaitu dapat dijadikan acuan bagi guru dalam penulisan soal, sehingga soal tidak menyimpang dari materi yang akan diujikan. Selanjutnya itu syarat kisi-kisi. Yang pertama yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau materi yang telah diajarkan. Yang kedua, komponen-komponennya jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah soal-soal yang akan dibuat harus sesuai dengan indikator. Selanjutnya yaitu penulisan kisi-kisi. Dalam penulisan kisi-kisi, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai yang berikut. Pertama, nama satuan pendidikan, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas atau semester, 4 tahun pelajaran, 5 kurikulum acuan, 6 alokasi waktu, 7 jumlah soal, 8 penulis atau guru pelajaran, 9 kompetensi dasar, 10 materi pelajaran, 11 indikator soal, 12 bentuk soal, dan yang terakhir nomor soal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Widoyoko menyebutkan ada 4 langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi, antara lain yaitu yang pertama
menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan indikator. Yang ketiga, membuat daftar pokok bahasan yang akan diujikan. Dan yang terakhir adalah menentukan jumlah butir soal setiap pokok bahasan. Adapun yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai tujuan kisi-kisi. Tujuan dibuatnya kisi-kisi adalah untuk memfokuskan peserta didik dalam belajar mengenai pelajaran yang akan keluar dalam tes. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.